Shalom saudara, jumpa lagi dalam acara kebaktian di Gereja Cornerstone Indonesia, San Francisco, tepatnya Cornerstone Evangelical Baptist Church, Departemen Bahasa Indonesia. Saya Pendeta Saumiman Saud mengucapkan selamat beribadah. Selamat pagi saudara sekalian, selamat beribadah di Gereja Cornerstone Indonesia San Francisco. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita sejenak untuk masuk dalam ibadah ini. Mari kita bersaat teduh. Dengarkan firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kebaktian pada hari ini, saudara, kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Mari saudara, dengan tetap berdiri, kita sama-sama nyanyikan nomor 8, Masyurkan Rajamu. Nomor 8, Masyurkan Rajamu.
masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu, bernyanyi bergemar, bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Ya basuh dosaku, ya bertata tinggi, bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan, katanya kekalah. Kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan pada hari ini. Kami boleh kembali bersama-sama di rumah kami masing-masing datang ke hadirat-Mu untuk memuji Engkau. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Oh Tuhan, pakai hamba-Mu yang memimpin kebaktian ini. Dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan sungguh boleh jadi berkat bagi kami semuanya. Dan seluruh rangkaian kebaktian kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap teman-teman kami yang ikut dalam kebaktian ini, biarlah mereka boleh memperoleh berkat dengan firman Tuhan, puji-pujian yang bersama-sama kami nikmati pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami semuanya sudah berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Kembali kita akan memuji Tuhan, saudara. Kita akan memuliakan nama Dia. Di dalam buku nyanyian kita, puji-pujian nomor 18. Mulia bagi namanya. Mulia bagi namanya. Kita akan nyanyikan ketiga-tiga baitnya. Semua di rumah buka suara bernyanyi. Tuhan Yesus, ku menyembah dan masyurkan rahmat-Mu. Kau yang kudus dan berkuasa, mulialah nama-Mu. Mulia, mulia.
bagi namanya. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita sama-sama akan membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, kita akan sama-sama berdoa doa syafaat. Allah Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena kasih-Mu, kemurahan-Mu, kami sampai detik ini masih boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu mau serahkan setiap anggota jemaat yang ada di Cornerstone ini. Mereka yang saat ini berada di rumah masing-masing beribadah. Oh Tuhan, lawat mereka Tuhan. Oh Tuhan, take care mereka Tuhan. Kesehatan mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, dan segala kebutuhan mereka Engkau cukupkan Tuhan. Tuhan, kami ingat juga untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan Engkau buka jalan Tuhan. Berikan kesabaran pada mereka supaya segera mendapatkan pekerjaan juga Tuhan. Tuhan, kami ingat seorang teman kami yang kemarin Sabtu telah pulang ke Indonesia for good Tuhan, yaitu saudara Kevin. Oh Tuhan, Engkau lindungi perjalanan dia agar dia bisa sampai ke Indonesia, ke Jakarta dengan selamat. Dia boleh bertemu dengan sanak famili di sana. Kami rindu di Indonesia, dia juga bisa jadi berkat seperti yang sudah jadi berkat di tempat ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, yang sampai saat ini kami di San Francisco dan sekitarnya masih belum tahu kapan akan memulai kembali kebaktian di gereja Tuhan. Tetapi walaupun demikian kami tetap berdoa agar kebaktian-kebaktian yang kami lakukan tidak terputus, baik kebaktian umum, kebaktian doa, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang kami lakukan melalui internet. Oh Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Campur tangan dan dukungan dari setiap jemaat kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan pimpin dan gerakkan setiap jemaat yang diberkati Tuhan untuk senantiasa mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan teman-teman kami yang kalau ada yang sakit Tuhan. Kami ingat Om Peter yang kakinya kena asam urat Tuhan. Engkau sembuhkan dia Tuhan. Pulihkan. Dia masih bengkak Tuhan kakinya. Tuhan sembuhkan Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga mengingat untuk KJRI yang ada di San Francisco. Dia bekerja sama dengan teman-teman di Seattle untuk mencari seorang teman kami yang bernama Vincent G, yang sempat hilang di Seattle sampai detik ini belum ditemukan. Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang menghibur khususnya adiknya, orang tuanya yang saat ini sedang menanti berharap agar anak mereka, agar saudara mereka segera ditemukan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk negara Amerika Tuhan, yang sebentar lagi akan melangsungkan pemilihan umum. Agar pemilihan umum ini boleh memilih pemerintahan, presiden yang terbaik, yang takut akan Tuhan. Demikian juga semua masyarakat yang ada di Amerika. Berikan mereka taat pada peraturan. Berikan mereka berpengertian, berpengetahuan. Agar COVID ini boleh segera berlalu. Agar mereka mau bekerja sama Tuhan. Supaya virus ini boleh segera berlalu Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami ingat Indonesia. Kami ikut pemerintahan, presiden, sampai kepada segala bawahannya, menteri-menteri, yang mereka juga terus berjuang untuk membasmi COVID-19 ini Tuhan.
kami serahkan semua tentang Tuhan. Oh Tuhan, tidak adil kalau kami hanya berdoa untuk Indonesia dan Amerika. Kami mau doakan untuk seluruh dunia Tuhan, supaya semua COVID-19 ini boleh segera berhenti, sehingga kami boleh leluasa menikmati hidup ini Tuhan. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, dengar doa kami Tuhan. Kami sudah memanjatkan segala doa-doa kami. Kebaktian hari ini kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba Tuhan Pendeta David Wu yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Oh Tuhan, berkati firman Tuhan yang akan disampaikan. Jadi berkat bagi semua orang Tuhan. Berkati pelayanan beliau, baik di Medan maupun Pematang Siantar. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati keluarganya juga Tuhan. Berkati juga gereja kami Tuhan. Berkati juga hamba Tuhan yang melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mengakhiri dan menutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikudus namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaslah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi hari ini kita bersyukur hamba Tuhan dari jauh saudara, dari Medan, dari Gereja Metodis Indonesia. Beliau adalah teman saya waktu saya kuliah di Bandar Baru. Namanya Pendeta David Utawi. Beliau bersedia menyampaikan firman Tuhan. Saat ini beliau sebagai DS di Komisi Departemen Tionghoa Gereja Metodis Indonesia di Medan, dan juga sebagai hamba Tuhan di Gereja Metodis Indonesia Pematang Siantar. Kita sambut Pendeta David Utawi yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan puji-pujian 248. Nomor 248, puji-pujian yang berjudul Kehendak-Mu genapkanlah. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kehendak-Mu, oh genapkanlah. Kehendak-Mu, oh genapkanlah. Ku tanah liat, Kau penjuna. Bentuklah aku seturut-Mu. Ku mau menunggu pimpinan-Mu. Kehendak-Mu, oh genapkanlah. Tilik hatimu, sucikanlah. Di hadapan-Mu ku berserah. Yesus Tuhanku, oh terimalah. Kehendak-Mu, oh genapkanlah. Tolonglah aku yang berbeban. Dengan kuasa-Mu ku bersandar. Gusti selamatkan, ku ditebus. Kehendak-Mu, oh genapkanlah. Pimpinlah aku seturut-Mu. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Tinggallah selalu di hatiku. Kami persilakan Pendeta David Wu untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita masuk kepada khotbah. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Persiapkan kami ya Tuhan, supaya kami
boleh dimengerti, menghargai, dan tidak melupakan akan pengajaran dan kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini sekali lagi secara khusus di dalam penyampaian firman. Tuhan perlengkapi dan berikan kekuatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, pagi ini saya mau mengajak kita untuk membaca satu nats Alkitab di dalam kitab Ulangan pasal yang keempat. Ulangan pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-10, saudara-saudara. Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian. Musa menasehati bangsa itu memelihara hukum Allah. Ayat 1. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ayat yang kedua. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ayat yang ketiga. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Ayat keempat. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku. Supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Ayat 6. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Ayat 8. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Ayat 9. Mari kita baca bersama-sama ayat 9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ayat 10. Yakni pada hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku, dan selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk merenungkan pagi ini tema bagaimana kita bisa melawan lupa, ya, melawan lupa. Kalau kita berbicara tentang lupa, saudara-saudara, saya percaya kita semua orang pernah mengalami
yang namanya lupa. Betul enggak? Ada di sini yang hadir yang nggak pernah lupa nggak? Ada nggak? Termasuk saya. Kalau ada, coba angkat tangan. Ada? Pernah lupa? Oh iya. Kita pernah mengalami yang namanya lupa. Siapapun itu, saudara-saudara. Ini ada orang katakan kepada saya, orang lupa, sering lupa itu karena penyakit, ya, penyakit. Ini biasanya banyak melanda katanya orang-orang yang sudah lanjut usia, yang uzur itu, ya orang bisa sering lupa, ya, karena itu lupa sudah menjadi satu konsumsi makanan sehari-hari, ya toh? Nah, saudara-saudara, apa itu lupa? Kenapa orang itu bisa lupa? Lupa itu adalah hilangnya, saudara-saudara, hilangnya kemampuan untuk menyebutkan atau melakukan kembali informasi atau kecakapan yang tersimpan di dalam memori. Itu yang membuat orang lupa. Dari sudut medis, lupa itu apa? Kenapa orang bisa lupa? Lupa itu katanya karena kerusakan jaring yang ada di otak. Memori-memori lama yang ada itu sulit untuk bisa diekspos keluar. Karena adanya gangguan pada jaringan otak. Jadi kemampuan otak untuk beraktivitas itu berkurang. Sehingga memori yang lama itu sulit untuk bisa dimunculkan. Saya kira bisa benar. Tapi saudara-saudara, lupa menurut saya bukan hanya semata-mata karena penyakit. Tapi lupa juga bisa disebabkan apa? Karena hidup seorang itu serampangan. Hidup serampangan, hidup tidak disiplin. Dan ini bukan saja melanda orang tua loh, anak remaja juga, anak muda juga bisa lupa. Betul kan? Ya kan? Pinardi bisa lupa enggak? Bisa. Remaja aja bisa lupa, saudara. Biasanya untuk anak-anak muda yang sering lupa, itu apa? Karena hidupnya enggak disiplin. Hidupnya semeraut. Itu yang menyebabkan orang bisa lupa. Nah, saudara-saudara, pagi ini tema kita adalah bagaimana kita bisa melawan lupa. Di dalam kitab Ulangan pasal 4. Lupa yang mau kita bicarakan pagi ini bukan lupa karena ujur. Lupa di sini bukan karena jaringan otak kita mengalami gangguan, bukan. Tetapi di sini di dalam kitab Ulangan pasal 4 ini, saudara-saudara, Musa menekankan pada ayat 9, jangan lupa, atau bagaimana kita bisa melawan lupa, itu ditekankan apa? Ditekankan supaya setiap umat Allah jangan sekali-kali melupakan firman Tuhan dan kebaikan apa yang Tuhan sudah berbuat. Nah, saudara-saudara, kitab Ulangan ini yang tadi kita baca ini adalah kitab yang Musa tulis atas perintah Tuhan, atas pertolongan Roh Tuhan yang memberikan dia penerangan untuk menulis kitab Ulangan ini. Kitab ini diberi nama Ulangan, saudara-saudara. Aneh ya, kenapa diberi nama Ulangan? Memang kalau saudara baca kitab Ulangan, ini kitabnya ini adalah kitab yang berisi ulangan dari kitab-kitab yang sudah ada di depan. Yang diyakini Musa menulis kitab itu. Misalnya apa? Kejadian, Keluaran,
imamat bilangan. Tetapi ulangan ini mengulang kembali sebahagian dari apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada Musa dan Musa menulisnya itu. Mungkin kita berpikir ya, kok rasanya Tuhan itu loso. Itu bahasa surga. Bahasa Indonesianya apa? Hah? Terlalu mubazir. Kalau sudah disebut, kenapa disebut-sebut lagi? Ya kan? Kan itu persoalannya. Apakah Tuhan itu loso? Apakah Tuhan itu tidak ada kerjaan sehingga mensuruh Musa mengulang kembali apa yang sudah Tuhan katakan kepada Musa? Seperti itu. Tidak, saudara-saudara. Tapi Tuhan melalui Musa berbicara. Ada maksud Tuhan. Nah, mari kita melihat kenapa bisa begitu, saudara-saudara. Bukan Tuhan tidak punya kerjaan. Bukan Musa sudah tua lalu loso. Bukan. Tetapi Tuhan memerintah Musa untuk mengulang kembali. Pada pasal 4 itu. Dan ditekankan pada ayat 9. Supaya jangan melupakan. Kenapa mau dibuat begitu? Nah, saudara-saudara, ini harus dilihat. Pada waktu Musa berbicara pada pasal 4 itu, saudara harus pahami bahwa bangsa Israel waktu itu yang ada di situ, itu adalah generasi yang berikutnya. Sedang terjadi regenerasi. Pangren. Kenapa? Karena yang keluar dari Mesir itu, lalu berada di tengah-tengah perjalanan di padang gurun itu rata-rata semuanya sudah meninggal dunia. Generasi-generasi muda ini adalah orang-orang yang lahir di dalam perjalanan di padang gurun. Waktu itu mereka masih di dalam perjalanan, belum sampai ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Jadi sebagian mereka ini sudah meninggal dunia di tengah-tengah perjalanan ini. Nah, yang muda-muda ini yang masih ada di situ, Tuhan melalui Musa berbicara. Apa yang Tuhan mau tekankan? Tuhan katakan kepada Musa, beritahu kepada bangsa Israel yang muda-muda ini, mengingat apa? Perintah dan firman Tuhan. Dan kemudian mengingat kebaikan hati Tuhan. Itulah maksud tujuan kitab Ulangan ini ditulis dan diulang kembali. Supaya bangsa Israel, generasi muda yang lahir di tengah-tengah perjalanan padang gurun ini, mereka tidak lupa. Nenek moyang mereka, orang tua mereka yang keluar dari Mesir itu. Bukan karena kehebatan. Tetapi karena apa? Ada Tuhan yang menyertai. Kalau saudara baca di dalam ayat 1 pada pasal 4 sampai 10. Ya, saudara nanti di rumah bisa baca. Atau di rumah saudara bisa baca itu. Ayat 1 sampai 10. Itu sebenarnya menekankan 3 hal. Perhatikan baik-baik. Yang pertama itu ditekankan pada ayat yang kedua. Baca di dalam pasal 4 itu. Apa itu intinya? Musa menekankan kepada generasi itu. Apa yang dia tekankan? Tidak boleh menambahi atau
mengurangin firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada nenek moyang, kepada orang tua mereka itu. Tidak boleh dikurangin atau ditambahin. Itu intinya di situ pada ayat yang kedua. Kenapa? Supaya orang-orang Israel itu yang muda-muda ini terus menerus bisa mengingat dan menghargai kemurnian daripada firman Tuhan. Itu. Dan mereka tidak boleh mengabaikan firman Tuhan itu. Itu inti yang pertama. Nah yang kedua saudara-saudara itu pada ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga. Di situ inti dari 10 ayat itu. Apa intinya? Tuhan memakai Musa memperingatkan kepada bangsa Israel akan perbuatan Tuhan terhadap Baal Peor. Ini adalah satu dewa kafir yang bukan berasal dari bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel karena dia berada di suku-suku dan bangsa-bangsa kafir, mereka terpengaruh dan akhirnya menyembah dewa kafir ini. Dan Tuhan marah di situ. Makanya hukuman Tuhan terjadi di situ. Maka ayat 3 di situ Musa mengingatkan jangan menyembah Tuhan lain selain Tuhan yang membebaskan mereka. Maka selalu dikatakan Allah kita adalah Allah yang cemburu adanya. Allah menuntut kesetiaan. Sebab Allah sudah setia di situ. Itu pada ayat yang ketiga. Nah yang ketiga saudara-saudara, intinya di mana? Pada ayat yang ke-6 dan ke-8. Tuhan melalui Musa mau menyatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka adalah bangsa yang punya kelebihan dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. 比其他的种族更特别. Mereka melebihi bangsa-bangsa. Kelebihan itu karena mereka hebat, bukan? Kalau saudara belajar sejarah permulaan bangsa Israel, sebelum bangsa Israel itu menjadi satu bangsa besar, itu sudah ada bangsa-bangsa besar. Misalnya apa? Ada Mesir, ada Babilonia, ada Persia. Sudah besar. Orang-orang Israel itu masih hidup nomadik. Tahu nomadik? Masih hidup berpindah-pindah dengan kehidupan yang sangat sederhana sekali. Tapi sesudah mereka menjadi umat Allah, Tuhan memberkati dan mengubah mereka menjadi satu bangsa yang luar biasa. Hari ini mereka bisa menjadi bangsa yang besar. Bukan karena kehebatannya, tetapi anugerah Tuhan. Dan itu yang membedakan mereka dengan bangsa-bangsa lain. Jadi kalau saudara baca pada pasal 4 ayat 1 sampai 10, disitulah inti daripada Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 10 ini. Nah saudara-saudara, itu tujuannya. Tuhan menyuruh Musa mengingatkan kembali bangsa Israel di dalam Ulangan pasal 4. Supaya bangsa Israel tidak melupakan firman Tuhan dan kebaikan hati itu. Kalau misalnya saya berhenti di sini tentang Ulangan pasal 4. Kita mencoba menarik benang merah relevansinya dengan hidup kita sekarang di sini. Ada hubungannya enggak? Hah? 有连带关系吗？跟我们现在的生活有没有？Ada? Ada.
Ulangan pasal 4 ini berlaku untuk hidup kita di sini. Termasuk saya, saudara, dan kita semua. Apa yang mau ditekankan di sini? Jangan lupa firman dan karya Tuhan. Betul ya? Betul ya? Nah, saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat sebentar ya. Paling tidak menurut saya, saudara-saudara. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Kalau kita bicara dulu soal kebaikan Tuhan. Secara umum, saudara dan saya nikmati. Bukan saja orang Tionghoa, orang apa saja. Ya, yang pertama, kita bisa lihat apa? Yang kita bisa ingat, saya alami. Saudara alami. Semua orang di seluruh dunia alami. Apa itu? Saudara dan saya diberikan kehidupan. Itu? Setuju? Ya. Benar loh. Iya kan? Ada jemaat saya, saudara-saudara. Ada jemaat saya di Medan. Kami sebut dia apotik berjalan. Apotik berjalan. Mengerti maksudnya? Mimpai mah? Kenapa? Kenapa disebut apotik berjalan? Dia kemana saja, dia bawa obat. Dia nggak ada penyakit. Kencing manis nggak ada. Darah tinggi nggak ada. Jantung nggak ada. Asam urat nggak ada. General check up bagus. Saudara tahu, setiap kali dia pergi kemana, dia ada bawa tempat minum seperti itu. Lalu tempat minum itu di sampingnya itu bisa dibuka. Tempat obat. Pagi konsumsi ini, nanti jam 11 ini, habis makan siang ini, nanti petang ini, habis makan ini, mau tidur ini. 1 bulan dia katakan kepada saya, dia harus siapkan dana untuk obat ini. Hampir lebih kurang gotiau. 5 juta sudah. Udah. Beberapa bulan yang lalu, pagi-pagi, saya biasanya jam 5 lewat sudah bangun. Kaget. Kenapa? Saya dengar berita, si Anu meninggal dunia tengah malam. Tengah malam. Meninggal dunia. Ini COVID sedang terjadi, saudara. Sudah berapa bulan tuh? Mulai Desember, ya. Mulai Desember kan? Saya lagi ke Taiwan itu pelayanan Desember. Sudah berapa bulan ini? Hampir 7-8 bulan mulai. Dia nggak berani tinggal di rumah. Padahal rumahnya itu di Cambridge apartemen. Itu kan steril kan? Nggak berani tinggal di situ. Dia tinggalkan anak, istrinya, lalu dia ajak supirnya kemana? Ke Sibolangit, karena dia punya villa. Sesuatu yang bagi saya tidak logika gitu loh. Tapi meninggal dunia. Lalu leader tanya sama saya, kok bisa meninggal dunia ya? Saya bilang ikan musisian lah. Dia juga bukan Tuhan. Saya mau katakan apa? Engkau mau makan obat apa saja pun. Kehidupan
yang engkau miliki dan aku miliki, itu berasal dari siapa? Dari Tuhan. Kalau bukan kebaikan Tuhan, engkau udah bisa menikmatinya. Betul enggak? Dan hari ini kita menikmati anugerah umum ini. Diberi kehidupan. Saya enggak tahu setiap pagi saudara bangun itu ada bersyukur enggak kepada Tuhan? Ada enggak? Hah? Ada enggak? 有没有？那每天早上你起床啊，你还有感谢上帝吗？Ada enggak? Oh Tuhan, aku masih bisa bernafas. Kemarin tidak salah bernafas. Allah memberikan engkau nafas hidup. Memberikan engkau udara. Bayar enggak? Gak bayar. Tapi pergi kau ke rumah sakit sana. Lihat orang-orang yang sekarat. Pakai oksigen. Bayar enggak? Bayar. Perhatikan baik-baik. Itulah anugerah Tuhan. Saya, saudara, kita alami. Apakah kita boleh melupakan kebaikan Tuhan? Tentu tidak boleh. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saudara-saudara, jangan lupa hari ini kita bisa makan. Itu juga anugerah Tuhan loh. Betul kan? Yes. Ada banyak jemaat bilang, bosu, COVID-19 buat usaha saya hampir bangkrut. Itu di komplek rumah saya. Itu kan ada beberapa jemaat-jemaat. Ada satu jemaat saya, saudara-saudara, udah puluhan tahun jadi jemaat saya. Sinking, stres berat. Dia satu hari bisa 2 kali. Pagi dia jalan keliling kompleks lalu ngomong sendiri. Rambutnya panjang, sambil jalan, sambil sisiran. Pada laki-laki itu. Lalu ngomong-ngomong sendiri. Nanti malam jalan sendiri. Kadang-kadang gak pakai baju, untung pakai celana lagi. Keliling gitu, kenapa? Karena usahanya juga bangkrut. Saya ketemu dengan istrinya. Saya bilang, suamimu kenapa semakin parah? Dia bilang, bosu, stres berat. COVID-19 terjadi. Saya bilang, engkau mau lihat. Kalian ini masih bagus loh, tahu enggak? Masih bagus kan? Kenapa? Masih bisa makan, saudara. Masih bisa makan. Meskipun mungkin pakai tempe dan tahu. Tapi saudara masih bisa menikmati. Itu anugerah enggak? Anugerah. Yang kedua, hari ini mulut kita masih bisa bekerja, saudara. Ada orang mau memasukkan 1 suap nasi ke mulutnya. Itu butuh waktu. Bisa sampai 5 menit. Tangannya enggak pas, saudara. Tapi hari ini Tuhan memberikan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Meskipun mungkin usaha kita bisa mengalami goncangan. Tapi pernahkah kita melihat bahwa kita masih bisa hidup, menikmati makanan yang menjadi kebutuhan jasmani kita? Atau kebutuhan-kebutuhan lain? Karena saudara hebat dan saya hebat. Nah, itu karena kebaikan hati Tuhan. Dan ini terjadi pada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan. Ini apa? Ini kebaikan Tuhan yang kedua, saudara. Nah yang ketiga, kita bisa lihat lagi apa? Kita bisa lihat lagi bahwa penyertaan Tuhan itu selalu tidak terbatas. Selalu tidak terbatas. Saya selalu katakan kepada semua, kita begitu bisa bangun pagi, puji Tuhan. Saya semalam mimpi, ganggu semu. Cuman kalimat saya nggak bisa keluar. Cuma gitu, semu nggak berani panggil saya. Saya mimpi apa? Saya menolong orang yang hanyut, saudara.
Saya udah tarik rambutnya, badannya besar dari saya. Lepas lagi saya kejar, saya pegang. Yang saya katakan kepada dia, kamu ini jangan ngelawan saya gitu loh. Saya pegang gitu. Nah mungkin teriakan saya itu sulit keluar. Karena saya kan sedang bergumul dengan air yang begitu kencang. Tadi pagi semua bilang, waduh kamu ini semalam lagi berperang ya dengan setan ya. Wih saya bilang saya mimpi semalam. Enggak, saya kenal ini orang. Tapi pagi saya bisa bangun melayani di sini. Saya boleh menjalani perjalanan yang cukup panjang. Bukan karena kehebatannya Ferry Seng, bukan. Tapi ada penyertaan Tuhan loh saudara. Yang kadangkala di luar daripada kemampuan kita. Bukankah itu kita nikmati, bukan? Tuhan meluputkan kita. Kita harus bersyukur untuk kebaikan hati Tuhan. Nah yang keempat saudara-saudara, mari kita bisa lihat lagi apa kebaikan Tuhan. Tuhan menganugerahkan kepada saya dan saudara keselamatan. Itulah kelebihan yang Musa katakan kepada bangsa-bangsa lain. Kalian adalah orang-orang yang punya kelebihan dengan bangsa-bangsa lain. Di mana kelebihannya? Kalian adalah umat Allah yang Tuhan berikan keselamatan. Tuhan juga berkata kepada kita hari ini, hai orang Kristen, engkau adalah bangsa umat Allah yang punya hoki. Apa hokinya? Tuhan memberikan engkau keselamatan. Itu impian dari hidup kita, bukan? Hidup kita di dalam dunia seberapa panjang, seberapa lama. Dan satu hari kita akan meninggalkan ini. Tapi begitu bukan akhir. Tapi awal kita masuk ke dalam dunia kekekalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan kita seperti itu saudara-saudara. Nah karena itu mari jangan lupakan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Bagaimana kita bisa melawan lupa? Yaitu ingat firman Tuhan. Tanda. Bagaimana bisa ingat firman Tuhan? Bacalah Alkitab secara teratur. Jangan punya Alkitab hanya menjadi apa? Jimat di rumahmu. Tapi jadikan Alkitab itu menjadi satu kebutuhan hidupmu. Yang kedua, aktif menghadiri ibadah. Saudara akan ditolong melalui pekerjaan Roh Kudus. Mengingatkan kita supaya kita tidak LUPA. Supaya kita tidak lupa. Firman Tuhan akan menolong kita. Dan kita akan terus mengingat kebaikan hati Tuhan. Nah karena itu hubungan kita dengan Tuhan akan semakin baik. Amin. Ya, mari kita belajar saudara-saudara. Jangan lupa. Bagaimana caranya supaya bisa melawan lupa? Rajin baca firman Tuhan. Banyak bersekutu dengan Tuhan. Hadiri ibadah-ibadah. Itu cara menolong kita. Saudara tidak perlu cari dokter. Minum obat suplemen. Kalau engkau malas baca firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih. Kami boleh merenungkan firman-Mu pada pagi ini. Tolong kami supaya kami boleh melawan lupa itu. Melalui kami rajin membaca firman Tuhan. Supaya kami terus-menerus diingat akan firman Tuhan. Sehingga kami tidak akan menambah dan mengurangi firman Tuhan. Supaya kalau kami mengerti firman Tuhan, mengenal Tuhan, maka kami tidak akan goyah berpaling kepada Tuhan. Kami tetap akan setia mengikut Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Berkati kami ya Bapa. Kami adalah bangsa yang punya kelebihan. Sebab Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan sumber kehidupan itu, sumber berkat itu, sumber pertolongan kami.
Karena itu kami bersyukur kami boleh percaya kepada Tuhan. Kami menyerahkan diri kami pagi ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kami. Kami ingin tidak melupakan Tuhan dan firman Tuhan dan kebaikan. Tolong kami dan berkati firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta David Wu. Sekali lagi, sebagai hamba Tuhan mewakili Gereja Cornerstone Indonesia San Francisco dan semua keluarga besar Gereja Cornerstone Indonesia San Francisco mengucapkan terima kasih kepada Pendeta David Wu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Saudara, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, mengembalikan berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Saudara, persembahan dapat kita lakukan dalam berbagai cara. Yang pertama, saudara pakai cash, masukkan dalam amplop, tulis nama dan tulis tanggal dan jumlah. Nanti akhir bulan, yaitu minggu depan saudara, kami akan kumpulkan kembali. Jadi ingat, apa yang saudara persembahkan pada bulan Juli ini akan dikumpulkan pada akhir minggu depan, ya, sebelum masuk ke bulan Agustus. Yang kedua, kalau saudara pakai cek, saudara tulis pay for CEBC Cornerstone Evangelical Baptist Church, ya. Alamatkan ke alamat yang tertulis di bawah ini. Alamatkan ke alamat yang tertulis di bawah ini. Kemudian saudara kalau memakai transfer, ada barcode Venmo di sini. Saudara scan, kemudian transferlah ke barcode tersebut. Kalau saudara memakai aplikasi Zelle, saudara juga bisa transfer dengan nomor kode kami adalah sesuai dengan HP 415-813-9772. Apabila Anda berada di luar negeri, misalnya engkau adalah teman-teman Indonesia, saya, sahabat Saumiman, yang juga mau mendukung pelayanan di gereja kami, tolong beritahukan melalui WhatsApp 415-813-9772. Nanti saya akan beritahukan kepada Anda secara pribadi nomor rekening yang ada di Indonesia. Jadi mari saudara kita sama-sama mendukung pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini. Kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita nyanyi nomor 351. 351. Saya harap kita semuanya harus bernyanyi, saudara. Jadi kita tidak akan capek-capek mengetik lagunya di setiap lagu yang kami pimpin. Kalau saudara tidak nyanyikan percuma. Kita persiapkan semuanya itu. Tidak gampang saudara, kita perlu 2-4 untuk persiapan satu kebaktian. Kita perlu 6-7 jam saudara, ya, untuk kerjakan semuanya ini. Bisa lebih juga. Nah saudara, yang saya kasih Tuhan itu sebabnya kalau ada lagu yang tertulis, semua harus nyanyi saudara. Pakai suara untuk nyanyi. Mari saudara kita nyanyikan lagu Pakai Hidupku Ini.
Jadi Tuhan bisa pakai segala yang ada dalam tubuh kita. Pakai hidup kita, pakai tangan kita, kaki kita, mulut kita, dan saat ini Dia akan pakai uang persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Mari saudara, berikan yang terbaik. Saya akan doakan saudara. Saudara persiapkan apa yang Anda akan berikan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati setiap jemaat kami Tuhan, yang sudah mendengar firman-Mu. Dan saat ini, kami yang sudah menikmati berkat-berkat Tuhan, kami sedang mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oh Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Supaya berkat Tuhan, persembahan yang dipersembahkan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang diberikan oleh setiap teman-teman, dalam bentuk apapun saja, kami percaya Tuhan akan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah uang tersebut senantiasa memperluas kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dengan tetap bangkit berdiri, kita akan nyanyikan doksologi, kemudian kita terima berkat Tuhan. Kita akan nyanyi doksologi dan terima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai setiap kita, menyertai pekerjaan kita, menyertai kesehatan kita, menyertai keluarga kita, menyertai pelayanan kita, menyertai seluruh hidup kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk kembali, saudara. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai melora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sampai ketemu saudara sekalian. Tuhan senantiasa memberkati. Ingat saudara, setiap hari Rabu jam 8 malam, saudara, kita ada Zoom meeting untuk persekutuan doa. Kemudian di hari-hari biasa, saudara silakan cek di timeline daripada Facebook Saumiman Cornerstone. Di situ ada renungan-renungan singkat yang senantiasa
direkam yang senantiasa dipancarkan secara khusus buat saudara sekalian. Nah, sekali lagi saudara, mari kita senantiasa tetap mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di Cornerstone ini. Minggu depan saudara, kita akan mengucap syukur untuk 8 tahun Gereja Cornerstone sudah berdiri yang berbahasa Indonesia. Itu sebab Tuhan, rangkaian kebaktian pada minggu depan, walaupun secara virtual, kami akan rangkaikan dengan acara peringatan 8 tahun untuk Gereja Cornerstone yang ada di San Francisco. Nah saudara, dalam rangka 8 tahun ini, untuk ulang tahun yang ke-8 ini, kita ada amplop persembahan khusus sebagai ucapan syukur dari jemaat sekalian untuk pekerjaan Tuhan bagi Gereja Cornerstone. Itu saudara-saudara, bagi teman-teman yang belum mengisinya, tolong dicek kembali daftar listnya untuk isi kembali. Bagi teman-teman bisa pakai program aplikasi